Setiap hari, ada mahasiswa yang datang ke kampus dengan rasa takut. Bukan karena tugas, tapi karena kekerasan seksual yang terjadi di sekitar mereka. Ini bukan cerita berlebihan. Dalam 4 tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terus meningkat, baik secara langsung maupun dalam dunia digital. Dan ironisnya, banyak korban memilih diam. Menurut data komnasperempuan.go.id, mencatat setidaknya 97 kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan sepanjang 2020 hingga 2024 dan hampir separuhnya terjadi di kampus. Survei Ditjen Diktiristek menemukan bahwa 77% dosen mengetahui adanya kekerasan seksual, namun 63% kasus tidak pernah dilaporkan secara resmi. Kekerasan seksual berbasis elektronik juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan 2.776 laporan kasus KSBE pada 2022 hingga 2023. Data ini menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah sistemik yang masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau memaksa seseorang dalam konteks seksual tanpa persetujuan. Bentuknya bisa verbal, nonverbal, fisik, hingga digital. Di lingkungan kampus, kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa contoh yang paling sering dialami mahasiswa antara lain, komentar atau ucapan bernuansa seksual, pesan pribadi yang dikirim tanpa diminta, sentuhan yang melampaui batas kesopanan, tekanan atau pemaksaan dalam hubungan, serta penyalahgunaan relasi kuasa oleh senior, pegawai, atau pihak akademik. Sayangnya, banyak korban memilih diam, bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena rasa takut, rasa bersalah, kebingungan, atau tidak mengetahui jalur pelaporan yang tersedia. Kesunyian itu membuat dampak kekerasan seksual sering tidak terlihat, namun tetap mempengaruhi keseharian mereka. Ketika korban memilih diam, ada konsekuensi yang tetap mereka tanggung. Rasa aman berkurang, fokus belajar tersendat, dan kegiatan sehari-hari tidak lagi berjalan sebaik sebelumnya. Kekerasan seksual memang tidak selalu meninggalkan tanda fisik, namun pengaruhnya tetap jelas terlihat dalam keseharian dan proses akademik korban. Pencegahan kekerasan seksual di kampus perlu dilakukan dari berbagai sisi. Dari pihak kampus, aturan harus tegas. Satgas PPKS berjalan, jalur pelaporan mudah diakses, dan edukasi diberikan secara rutin agar semua tahu bentuk kekerasan seksual dan cara mengenalinya. Dari sisi individu, setiap orang harus menghormati batasan, menjaga ucapan, dan tidak memaksa dalam hubungan apapun. Lingkungan sosial juga perlu dibangun agar saling menjaga dan berani melaporkan ketika melihat tanda bahaya. Dan yang paling penting adalah prinsip zero tolerance, tidak ada kompromi bagi pelaku. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas, tanpa pengecualian. Karena keamanan kampus hanya bisa tercipta bila semua faktor ini berjalan bersama. Saat melihat, harus berani bertindak. Saat ada tanda bahaya, jangan diam. Cegah, alihkan, dan panggil bantuan. Karena satu langkah kecil darimu dapat menyelamatkan banyak hal. Untuk memastikan kampus benar-benar menjadi ruang yang aman bagi seluruh mahasiswa, pemerintah menetapkan 2 aturan penting. Pertama, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang menjadi dasar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Regulasi ini mengatur bentuk kekerasan seksual, prosedur penanganan, hingga pembentukan Satgas PPKS. Kedua, Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 yang memperkuat mekanisme pelaporan, perlindungan korban, serta memastikan proses penanganan yang lebih transparan dan akuntabel. Kedua regulasi ini membawa pesan tegas. Setiap mahasiswa berhak belajar tanpa rasa takut. Prinsip ini tidak berhenti sebagai aturan semata, tetapi diterapkan langsung di lingkungan kampus. Di UIN Alauddin Makassar, seluruh mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dijalankan melalui Unit Layanan Terpadu PPKS.
Melalui unit inilah mahasiswa dapat melapor apabila mengalami, menyaksikan, atau mengetahui adanya kekerasan seksual. Pelapor dapat menyampaikan laporan secara langsung di kantor ULT PPKS, melalui email resmi, atau melalui kanal pelaporan lain yang disediakan kampus. Setiap laporan diproses secara profesional, berperspektif korban, serta dijamin kerahasiaannya. Keamanan kampus adalah tanggung jawab kita bersama. Zero tolerance bukan hanya kata-kata. Itu pilihan untuk saling menjaga. Saat melihat, pilih untuk bersuara. Saat mendengar, pilih untuk mendukung. Saat menjadi korban, ketahuilah perlindungan berpihak kepadamu. Ingat, keselamatanmu adalah hak, bukan permintaan. Kampus wajib melindungimu. Peraturan telah dibuat. Mekanisme telah disiapkan. Sekarang, saatnya kita bergerak bersama. Karena kampus harus menjadi ruang aman. Bukan tempat lahirnya ancaman.